kita lanjut berbicara mengeliminasi kanker serviks. Mudah-mudahan tidak ada lagi ibu-ibu dagi datang ke saya dengan membawa hasil yang menyatakan dia menderita kanker serviks dengan stadium yang sudah cukup tinggi. Baik, untuk itu kita mulai talk show siang hari ini. Kita akan panggilkan Dirjen P2P Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Maksi Rendrodonuwu. Ya, Pak Maksi, silakan Pak Maksi. Ya, beliau ini lulusan dari Universitas Samratulangi. Silakan Bapak Maksi, sebelah sini Bapak, atau mau di sana, monggo. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan. Pembicara berikutnya, ya kita panggilkan, ini menarik nih, Ibu Arianti Baramuli. Ibu Arianti, ya beliau adalah Ketua Umum dari CISC Center. Terima kasih Ibu, silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang berikutnya dari Des Humanoria dari Harian Kompas, Ibu Evi Rahmawati. Dan yang berikutnya adalah Dr. Sri Hasti Teteki MKes, Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan dari Bio Farma. Silakan Bu Teki. Respon atau pengalaman Ibu melihat pasien-pasien atau penderita kanker serviks khususnya. Ya, terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini, khususnya kepada pemerintah. Karena suara pasien itu telah kami perjuangkan sejak 20 tahun yang lalu. Kami CSC itu berdiri sejak tahun 2003. Dan memang visi misi kami itu adalah bagaimana supaya kita peduli kepada kanker. Dan ini perjalanan ini tidak mudah karena pada 20 tahun yang lalu siapalah kami pasien. Tapi sekarang ini ke depan sistem kesehatan itu sudah mulai patient centered, sehingga kami mendapatkan ruang untuk patient voice, untuk bersuara, apa keluhan kami. Nah, tantangan itu tentu Bapak Ibu di sini sudah mengetahui, tapi yang kami alami sendiri sejak pendampingan selama 20 tahun, bahwa yang utama itu kalau bicara kanker serviks adalah budaya. Sendiri di sini banyak dokter tabu untuk membicarakan organ intim, apalagi kami perempuan juga dari kecil itu diajarkan untuk tidak menyentuh, tidak bicara tentang hal itu dan sebagainya. Dan kemudian tentang stigma bahwa kalau misalnya kena kanker serviks itu dia perempuan nakal, padahal itu tidak semudah itu. Jadi dia tidak berani untuk melakukan IVA test dan sebagainya, atau yang berhubungan dengan kanker leher rahim. Lalu kemudian juga ada mitos yang salah. Ini juga kami mohon supaya dari pemerintah, juga bukan hanya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, tapi juga di sini perlu Kementerian Informasi, karena banyak sekali, mohon maaf ini, tapi kesempatan yang sangat baik mungkin di sini bahwa untuk pasien sekarang ini, kalau dulu sangat kurang informasi, kalau sekarang berlebih-lebihan informasi, di mana pasien itu harus memilah dan memilih informasi yang baik. Kesehatan yang mana memang sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kami Bio Farma dan pemain riset yang ada di Indonesia kita gandeng, dan alhamdulillah ada kerjasama dari LIPI juga, dari Papros, dari Nusantik untuk terkait dengan kit yang kita hadirkan untuk HPV kit DNA melalui tidak saja pakai swab, tetapi swab, mohon maaf, dari yang biasa untuk pap smear itu, tetapi juga lewat urin. Jadi sampel urin akan sangat memudahkan. Mudah-mudahan angka kejadian yang saat ini screening masih di bawah 10% ya Pak Maksi mungkin ya, akan bisa, juga akan sangat berkomitmen untuk mengamankan rencana ASI nasional ini bisa sukses. Jadi Bio Farma sendiri alhamdulillah sudah mendapatkan kesepakatan transfer teknologi nantinya dengan MSD dari USA, dan ini menjadi sesuatu langkah awal yang harus kita terus kawal, karena
vaksin yang memang saat ini sudah tersedia kemarin untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, alhamdulillah sudah bisa kita suplai, dan nanti untuk tahun kedepannya apabila nanti akan ditambah untuk usia 15 tahun pun kami dari Bio Farma akan mensuplai sampai ke 7,5 juta kalau memang dibutuhkan, kita akan penuhi. Dan merek dari vaksin sendiri kan memang sudah menunjukkan suatu nuansa yang memang keindonesiaan. Jadi kalau dari dulu Gardasil, sekarang kita mengganti dengan nama Nusagar. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pilihan yang harus dilakukan. Di samping vaksin sendiri, Bio Farma memang pandemi kemarin kami diajarkan bagaimana untuk merubah mindset cara berpikir untuk tidak divaksin saja. Seperti dikatakan 20 tahun ya, saya juga mengikuti dari jalannya komunitas untuk supporting untuk cancer, karena saya menjadi jurnalis sejak hampir 20 tahun ya, dan hampir sebagian besar saya habiskan juga untuk liputan kesehatan sejak tahun 2005, dan sekarang kebetulan mendapat tugas sebagai editor di Des Humaniora, khususnya termasuk isu-isu kesehatan. Jadi saya paham bagaimana isu ini menjadi dari yang awalnya kurang mendapat tempat ya, banyak prioritas karena kita gudangnya penyakit ya, termasuk penyakit menular, kita sibuk dengan itu, dan penyakit tidak menular termasuk yang penyakit kanker serviks, kanker payudara yang belum mendapatkan tempat yang serius, dan ini saya anggap sebagai sebuah milestone atau langkah yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi dari pembangunan kesehatan, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan. Nah, perempuan sekarang ini juga banyak yang tulang punggung keluarga. Jadi kadang-kadang kalau ada keluhan juga tidak ada waktu muda dia baru punya anak, ngurus anaknya. Setelah dia udah 30 tahun dia ada karirnya. Setelah dia 50 tahun dia urusin orang tuanya. Gitu. Jadi sangat sulit buat kami perempuan yang mempunyai peran ganda. Jadi ini menjadi tugas kita bersama ini, ibu-ibu semuanya, kita perempuan-perempuan yang memang beresiko untuk mendapatkan masalah tersebut. Tidak hanya masalah penyakit seksual ya, tetapi juga hal-hal yang bisa ditularkan lewat yang non-seksual, lewat virus HPV. Dan nanti mungkin Dr. Boy karena biasanya sebagai pembicara, beliau akan sangat bisa memberikan masukan. Kita sudah bisa mendeteksi lewat urin mudah, sampel dan akuratnya bagus. Tetapi tantangan kita Bu, ini mungkin orang nggak mau untuk diperiksa karena takut kenyataan. Ini bagaimana nanti dari media dan dari komunitas dan semua pihak ibu-ibu dan bapak-bapak di sini untuk bisa membantu berkolaborasi untuk supaya target run ini bisa kita capai. Demikian mungkin Dr. Boy, makasih. Iya, baik. Berarti pertama untuk komitmen dari Bio Farma ya, jadi untuk vaksinasi dan deteksi dininya ini sudah disiapkan oleh pihak Bio Farma. Jadi kesiapannya dan sekarang sudah jalan. Kita sudah piloting di DKI tahun ini dan tahun depan kita sudah nasional. Ya kan kita sudah siapkan untuk tahun depan. Akhir tahun ini kita sudah beli. Jadi Pak Menteri kan suka cek-cek, Pak masih gimana? Jadi tiap minggu dicek gitu. Kita sudah beli. Nanti tahun depan ditambah. Kemudian tata laksana ini ada pengampunya dari Darmais. Ya, Pak, itu juga dievaluasi Pak Menteri. Jadi semua sudah dieksekusi. Ya, ini bagaimana nih, Iran Dr. Maxi? Ya, jadi di Iran itu tiap tahun itu sudah ada target apa dan programnya dan tentu kegiatannya sudah jelas. Nah, oleh karena itu kita sudah menyusun 4 pilar yang harus dieksekusi. Pilar pertama tadi betul dikatakan Bu Arianti dan Kompas soal akses. Jadi bagaimana ketersediaan untuk pasien untuk vaksinasi. Kita tahun ini sudah nasional, semua 10.500 puskesmas, rumah sakit pemerintah swasta juga bisa. Kemudian, vaksinasinya ini apakah berbayar atau gratis? Gratis. Tepuk tangan. Dan vaksin ini mahal, makanya itu juga tolong bantu dari Kompas bahwa manfaatkan karena untuk anak cucu kita ke depan sangat. Vaksin ini mahal, tapi pemerintah mampu menyediakan. Kemudian, jadi kalau gratis jangan disia-siakan ya. Ini harus disebarluaskan informasi ini sehingga orang tidak takut dan mau untuk divaksin. Kemudian screening.
screening kita ya alhamdulillah karena kita dari kanker leher rahim merupakan penyebab kematian nomor 2 pada perempuan di Indonesia. Setiap 1 jam, 4 orang perempuan didiagnosa mengidap kanker leher rahim. Namun, berkat majunya ilmu pengetahuan yang mengkaji hubungan human papilloma virus atau HPV dengan kanker leher rahim, dapat memperluas kesempatan untuk mengembangkan berbagai langkah pencegahan yang efektif seperti vaksin HPV, peningkatan metode screening dan deteksi dini. Oleh karena itu, kini kanker leher rahim dapat dicegah bahkan dieliminasi. Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim menjadi langkah krusial dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini. Upaya strategi triple intervention dijalankan yang diharapkan dapat berhasil dicapai pada tahun 2030 dengan skenario 90, 75, 90 dengan rincian 90% anak perempuan usia 15 tahun mendapat imunisasi HPV dan pada 2028 sampai 2030 untuk anak laki-laki. 75% screening perempuan berusia antara 30 hingga 69 tahun HPV. Terakhir, mengobati 90% perempuan dengan lesi prakanker dan kanker invasif pada tahun 2030. Peran teknologi tidak lepas dari rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim untuk memperluas akses pelayanan dan perawatan yang lebih maju. Kini, semua proses pencatatan imunisasi, screening, hingga terapi yang dilakukan oleh nakes atau kader untuk deteksi kanker sejak dini dilakukan melalui aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Contohnya, ketika seseorang melakukan imunisasi HPV, petugas akan melakukan pencatatan melalui ASIK dan masyarakat akan mendapatkan notifikasi imunisasi tersebut beserta informasi kesehatan di aplikasi WhatsApp. Tidak hanya itu, saat ini masyarakat juga bisa mengunduh sertifikat imunisasi dasar lengkap di Satu Sehat Mobile. Kedepan, sertifikat HPV juga akan tersedia dan dapat diunduh di aplikasi. Tidak hanya itu, semua riwayat imunisasi dan screening hingga terapi yang ada pada aplikasi Sehat Indonesiaku juga dapat diakses pada Satu Sehat Mobile. Untuk kedepannya, sertifikat imunisasi termasuk HPV dapat diunduh pada Satu Sehat Mobile. Sebuah atensi yang begitu istimewa juga hadir. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Republik Indonesia, Bapak Charles Honoris. Dan tentu saja seluruh eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan dan juga kementerian lembaga lainnya serta jajaran TNI dan juga Polri kami ucapkan selamat datang. Dan tentu saja penasehat DWP Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga hadir bersama dengan kami, Ibu Ida Budi G. Sadikin beserta pengurus DWP dari Kementerian Kesehatan. Selamat datang Ibu. Dan tentu seperti Rani sampaikan tadi, seluruh atensi dari seluruh wilayah di Indonesia juga hadir. Selamat datang pimpinan daerah se-Indonesia atau yang mewakili. Sebagai atensi juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Bapak Syadik Akasya. Hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, kanker itu merupakan pembunuh ketiga di Indonesia. Ada sekitar 234.000 masyarakat kita yang meninggal karena kanker. Dan kanker serviks adalah pembunuh kedua dari wanita di Indonesia. Setahunnya yang tercatat 38.000 yang kena, dan 70%-nya stadiumnya lanjut, ya 3 atau 4. Dan pengalaman kami waktu kasus COVID, apa yang dicatat itu biasanya jauh lebih rendah daripada realitasnya. Kira-kira sepertiganya, jadi ada 3 kalinya yang belum tercatat. Kalau hal ini juga berlaku di cancer cervix, jadi artinya cancer cervix itu sekitar 100.000 lebih setiap tahunnya terkena. Dan berbeda kalau di dunia
50% yang stadium lanjut, di Indonesia tuh masih 70% stadium lanjut. Buat penyakit kanker kalau stadiumnya dini, itu dengan teknologi pengobatan 90% sembuh kembali, seperti yang tadi ibu yang kita dengar. Tapi kalau sudah stadium lanjut, itu 80%, 90% fatal. Jadi yang bersangkutan ada yang meninggal. Itu sebabnya kenapa deteksi dini itu penting sekali di kanker. Dan Bapak Ibu, kanker cervix adalah salah satu kanker dari sedikit kanker yang sebenarnya disebabkan oleh virus. Kalau disebabkan oleh virus, sebenarnya kanker itu bisa dieliminasi. Sama seperti kita mengeliminasi polio atau cacar atau penyakit-penyakit lainnya. WHO sendiri mencanangkan program eliminasi cervix cancer itu 2018. Targetnya 2030 kita bisa eliminasi. Indonesia sendiri kita mengadopsi sekarang. Belum banyak negara di dunia yang memiliki strategi eliminasi kanker cervix sampai 2030. Dalam diskusi kami, negara-negara maju salah satunya adalah Kanada, Australia, dan baru-baru ini Malaysia. Jadi banyak negara juga yang belum menyusun kanker cervix eliminasi strateginya. Yang kedua adalah deteksi dini, dan yang ketiga adalah terapi dini. Itu kalau semuanya dini itu bisa sembuh, ya, kemungkinan besar bisa sembuh. Nah dari sisi targetnya WHO itu 90% harus imunisasi. Untuk target yang harus diimunisasi yaitu wanita umurnya 11-12 dan juga pria. Kalau pria hanya hubungan sama saja, mereka carrier gitu. Nantinya bisa menjadi carrier. Jadi itu kanker cervix yang bagus imunisasi itu 11-12. Kemudian mungkin ada yang waktu kita mulai belum sempat imunisasi, walaupun umurnya udah lewat, kita kejar 15-21. Yang kemudian tahap berikutnya adalah remaja pria ya, supaya tidak bisa menularkan, karena ini virus yang penyakit yang bisa ditularkan. Itu nomor 1 imunisasi. Nomor 2 adalah deteksi dini, yang nomor 3 adalah terapi atau pengobatan. Indonesia Timur berkomitmen untuk rencana aksi nasional eliminasi kanker leher rahim. Sekali lagi Bapak dan Ibu boleh berikan tepuk tangannya. Terima kasih banyak. Pimpinan daerah atau yang mewakili kami akan persilakan untuk bisa berada di area bagian depan untuk bisa berfoto bersama sejenak. Mohon maaf, kami akan persilakan bergeser. 3, 2, 1. Rencana aksi nasional eliminasi kanker leher rahim sekaligus launching sertifikat digital imunisasi rutin resmi diluncurkan. Bersama kita akan kuat, bersama kita akan hebat, bersama kita akan mampu bersama-sama mengeliminasi kanker leher rahim di Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Varian baru, bukan varian baru, variannya Omicron. Dan subvarian Omicron ini kan intinya lebih lemah, tapi lebih cepat nyebarnya. Jadi teman-teman ya, kalau bisa ngerasa batuk atau sebelahnya batuk-batuk, masker. Dan pastikan ini informasi gratis vaksinnya. Kalau udah 6 bulan yang lalu atau punya saudara-saudara yang komorbid, itu wajib di vaksinasi. WHO udah kasih guidance, yang harus tuh adalah orang tua ya Pak, pastinya di atas 60, sama orang-orang yang komorbid. Dan kalau kita sih tenaga kesehatan itu kita vaksinasi supaya bisa melindungi. Dan vaksinasi itu kan mengurangi derajat keparahan dan mengurangi fatalitas. Dan kalau buat teman-teman ya udah prokesnya dijalanin lagi aja, cuci tangan, pakai masker. Jadi tahun depan sudah fix ya Pak, tadi harganya seperti apa? Tahun depan kita rencananya membuka untuk klinik-klinik swasta, rumah sakit swasta. Kalau mau mengadakan vaksin sendiri sudah bisa. Kita tetap akan memberikannya gratis, tapi itu untuk masyarakat miskin yang mengikuti program PBI-nya, BPJS. Kita deketinnya lewat puskesmas posyandu. Ada perempuan-perempuan yang ke sekolah. Walaupun sebenarnya nggak terlampau banyak kalau di Indonesia ya. Sekarang udah sekolah 300. Apalagi? Tanya juga Pak soal COVID sebenarnya Pak ya? Boleh. Pak, ini kan sekarang Ya mau tanya dulu yang di luar sana nggak? juga untuk masyarakat Pak, dengan himbauan terkait soal vaksinasi
teman-teman wartawan bantu juga ya. Ini sangat melindungi dan ini lebih fatal. Kalau COVID kan fatality rate-nya relatif rendah. Kalau ini fatality rate-nya tinggi sekali. Kalau terlambat di treatment itu meninggal. Jadi kalau bisa ya tolong dibantu lah, dididik masyarakat juga, jangan terlalu percaya sama hoax, kan ini kan melindungi nyawa ya, buat para wanita Indonesia. Aman, udah dipakai di seluruh dunia. Baru mulai aja, karena banyak wanita yang sudah sadar bahwa harus divaksinasi. Kalau dulu kan masih kadang-kadang apa iya perlu divaksinasi apa enggak. Kalau ini kan hampir semua teman-teman juga pengen divaksinasi. Begitu sih. Nah, kalau penolakan relatif lebih nggak ada di sini. Ini masalah implementasi aja kan, nggak bisa langsung sehari 4 juta 5 juta. Ini masih bertahap. Tapi kalau aku lihat sih nggak ada ya Pak, maksudnya penerimaannya lebih mudah. Ada liburan sekolah. Ada liburan sekolah. Orang-orang lebih banyak, wanita Indonesia udah lebih sadar bahwa ini penting dan kritis ya kalau kena. Daerah cakupan tadi itu daerah mana aja Pak? Yang sudah Pak? Kita sudah semua provinsi, sudah seluruh Indonesia, kita coba. Nah, ada lagi ya lagi. Nah itu ada program kejarnya, jadi ada yang di luar sekolah. Ini sekolah ini maksudnya sekolah resmi SD ya, SD sama madrasah.